Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya masih membahas tentang uji signifikansi data penelitian, khususnya di uji Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Tentu saja, ini masih dalam pembahasannya sama mengenai probabilitas dan statistik. Sebelumnya saya juga membahas tentang uji signifikansi data penelitian, tetapi datanya berbeda kali ini. Kali ini saya mengambil data dari internet tentang uji skripsi seseorang, yaitu ada nilai pretest dan posttestnya, nanti yang saya akan olah. Nah, pada sebelumnya itu data perusahaan ABC, perusahaan yang dimisalkan saja, dan ada latihan motivasi terhadap karyawannya. Nah, jika ingin menonton lebih lanjut silahkan klik di sini. Nah, kita masuk saja pembahasan kita pada video ini, yaitu uji signifikansi data penelitian. Nah, sedikit sebelum masuk materi, bahwa uji signifikansi ini itu digunakan untuk melihat apakah ada perubahan terhadap data yang kita akan analisa nantinya atau kita olah nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan cek video saya sebelumnya. Itu saya sudah terangkan dengan detail. Nah, adapun pembahasan kita pada video kali ini masih sama, yaitu uji per sampel t-test, Lily-Force versus Kolmogorov-Smirnov, data kritis, dan Excel. Nah, uji per sampel t-test itu secara sederhana dan singkat saja bahwa digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi sampelnya itu harus berpasangan, dan datanya harus sumbernya sama. Jadi kayak pretest dan posttest itu kan bersumbernya pasti dari satu orang, tidak mungkin pretestnya siapa, posttestnya siapa. Nah, secara sederhana seperti itu. Yang lebih jelasnya silahkan cek video saya sebelumnya. Nah, data parametrik dan non parametrik itu ada dua data yang berbeda. Kalau parametrik itu biasanya jenis datanya pengukuran, kuantitatif, dan rasio. Nah, untuk lebih jelasnya itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Lalu ada Lily-Force dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov inilah yang nantinya akan kita gunakan pada data kita. Jadi Lily-Force itu dan Kolmogorov-Smirnov itu sama-sama bisa digunakan untuk data yang besar dan juga kecil. Juga datanya itu bersifat tunggal. Jadi pretest saja atau posttest saja yang akan diuji. Tujuan dari Kolmogorov-Smirnov ini sendiri itu untuk melihat apakah data itu normal atau tidak. Jadi berdistribusi normal atau tidak. Nah, itulah digunakan Kolmogorov-Smirnov nantinya akan kita tes. Yang selanjutnya data kritis. Ini yaitu adalah kurva. Jadi data itu nanti kita bebaskan ada satu atau dua. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan cek video saya sebelumnya. Nih di sini ya, cek. Jangan lupa ditonton biar lebih lengkap. Jadi nilai yang dianggap random yang akan kita buang itu, itulah yang kita akan buang. Jadi sehingga datanya itu harus lebih kecil dari 0,05 yang datanya signifikan. Jadi kita boleh buang yang sebelah kiri satu, atau buang di kanan satu, atau keduanya yang kita buang. Nah, jadi ada one-tailed t-test dan two-tailed t-test. Apa itu one-tailed t-test dan two-tailed t-test? Cek video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, kali ini kita langsung saja ke Excel, atau kita akan demokan bagaimana caranya. Nah, di sini saya telah menyiapkan suatu data, yaitu adalah data dari pretest dan posttest terhadap kelas kontrol, yaitu adalah kelas 8F SMP Negeri 1 Bangun Tampan. Ini saya ambil dari Google. Nah, jadi di sini ada nilai pretest dan posttestnya. Nih, ada nilai pretest dan posttestnya. Saya telah salinkan ke Excel. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyalin data ke Excel, itu ada tips dari saya biar nanti data kalian ini tidak salah tulis. Misalnya 26 tertulis 27 atau 28. Nah, kalian cukup sum. Nah, sum itu kan jumlah. Kalian jumlahkan dulu datanya. Nih, kalian jumlahkan datanya itu 905.
Yang data Y-nya itu 939. Nah, berarti sudah sama dengan yang di sini. Berarti datanya sudah kalian pas lengkap. Berarti sudah sesuai. Nah, ini X bar berarti itu average, rata-rata. Ini sebagai trik saja biar kita tidak salah dalam menyalinnya. Jadi selain kita cek sekali lagi, kita juga bisa mengujinya. Nih 31,027. Nah, berarti ini sudah benar. Jadi kalian cek dulu satu-satu apakah datanya itu sudah benar. Kalau benarnya kita uji. Nah, berarti itu untuk meyakinkan saja. Oke, nah kita lanjut. Sebelum kita uji signifikansi data penelitian, kita harus uji dulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, cara mengujinya yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov tadi. Selain datanya tunggal di Kolmogorov-Smirnov tadi, kita juga membutuhkan tabel Kolmogorov. Nah, sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Nih, jadi kita membutuhkan tabel Kolmogorov-Smirnov. Nih, tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov. Nih, tabelnya seperti ini. Kalian search saja di Google, itu pasti ada. Nih, tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, baru kita uji nantinya data pretest atau post-testnya. Nah, sebelum kita uji ke Kolmogorov-Smirnov, ada langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengurutkan datanya. Tetapi data yang diurutkan itu cukup data pretestnya saja, dan post-testnya itu akan mengikut. Jadi 33 itu post-testnya 33, 30 post 27. Nah, jadi yang diurutkan yang ini, tapi yang ininya tetap mengikut. Caranya gimana? Itu tinggal kita blok saja. Lalu klik data. Ini sort. Sort itu mengurutkan. Nah, pilih kolom. Ini kan yang B, pretest itu kolomnya. Ini my data has headers-nya kita matikan. Jadi header yang ini tidak digunakan, jadi kita itu matikan. Kolomnya kolom B. Nah, smallest to largest. Berarti kecil ke besar. Baru kita klik OK. Nah, berarti mengikut dia 33 tadi kan di sini data di sini 33 dan 33. 33 dan 33. Nah, berarti itu sudah terurut. Nah, baru kita kopikan data ini ke sheet kita atau lembaran kita yang kedua. Nih, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita baru kita uji satu-satu. Jadi syarat uji Kolmogorov-Smirnov itu datanya harus tunggal. Ingat, yang tadi saya jelaskan datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel. Nah, jadi harus datanya satu saja. Ini seperti biasa rata-rata itu average. Bagi teman-teman yang ingin jelas detailnya itu silakan cek video saya sebelumnya, sudah ada. Nah, ini pretest seperti biasa rata-ratanya average. Kita blok. SD ini standar defisiasi, disingkat saja. Rumusnya itu STDEF. STDEF nih, STDEF. Standar defisiasi. Nah, 31,026 sama 2,7. Nah, F kumulatif itu 1. Ini 2 nih, 1 kit nih datanya kita drag sampai bawah 29. Jadi F kumulatif itu banyak datanya. Fs itu data peluangnya, itu rumusnya sama dengan F yang kumulatif dibagi dengan data yang paling terakhir 29-nya. Nah, tetapi pembaginya itu harus selalu 29. Ingat teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelum-sebelumnya, saya jelaskan lagi bahwa jika kita ingin membagi, mengurang atau mengkalikan terhadap sel yang sama, itu kita ikat dengan dolar. Kita ikat dengan dolar di sini. Kita ikat dengan dolar di depan dan di belakang hurufnya. Nah, enter. Cara ikat dolar juga bisa dengan F4. Nah, kayak klik F4 di keyboard, langsung terdolarkan dia. Nah, baru kita drag ke bawah. Jadi nggak usah pusing-pusing dolar-dolar, langsung aja klik F4 nanti pasti langsung terdolarkan. Nah, ZI itu rumusnya adalah nilai yang pretestnya dikurang
dikurang dengan selalu nilai rata-ratanya. Jadi pengurangnya selalu rata-rata, jadi diikat dengan dolar. Pencet F4 lagi. Nah, langsung terdolarkan dia. Lalu dibagi. Nah, jangan lupa dikurung. Dikurung dulu baru dibagi. Jadi datanya dikurang dulu baru dibagi dengan standar defisiasi. Nah, standar defisiasinya selalu standar, pembaginya selalu standar defisiasi. Jadi kita F4 lagi atau kita ikat dengan dolar lagi. Baru klik enter. Nah, ini tinggal drag ke bawah. Nah, ini FS itu jika nilainya 1 paling bawah berarti itu sudah benar. Nah, lalu rumus FT itu adalah norms this. Jadi kita normalkan nilainya. Nih, kita klik bawah dulu baru kita ke ataskan, enter. Ini baru kita drag ke bawah. Nih, berarti tidak ada yang salah lagi, sudah benar. Nah, ini mutlak itu kan nilainya absolute. Rumus absolute di Excel itu adalah ABS, absolute. Jadi nama lain dari mutlak itu absolute. FS berarti ini dikurang dengan FT. Nih, enter. Nah, gampang sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, dehitung itulah yang kita mencari. Dehitung itu gunanya itu kita tentukan apakah dehitung dengan katabel. Katabel itu yang Kolmogorov ini, tabel Kolmogorov. Nah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Jika dia kecil, dehitungnya maka dia berdistribusi normal. Jika dia besar, maka dia itu tidak berdistribusi normal. Nih, cara dehitungnya sama dengan max. Lalu kita drag ini. Enter. Nah, 0,0944. Katabel, ingat, di dalam Kolmogorov-Smirnov, cara mencari katabelnya, kita harus bebaskan satu datanya. Jadi, karena data kita 29, berarti data kita bebaskan satu, berarti menjadi 28. Dan yang tadi ingat dekat tabel kurva tadi, data signifikan itu adalah 0,05. Jadi di tabel 0,05 yang ke 29. Berarti ini bukan 29, 28. 0,250. Jadi 0,250. Nah, karena di Excel dia otomatis berubah menjadi 0. Nolnya hilang. Berarti kita pindahkan di sini. D-nya tadi 0,0944552229 dan K-nya tadi adalah 0,250. Nah, berarti nilai D itu lebih kecil. Berarti ini datanya berdistribusi normal. Maka kesimpulannya itu kita terima H0 dan tolak H1. Jadi datanya berdistribusi normal kita terima dan kita tolak yang H1 atau yang tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita uji juga terhadap data yang Y. Jadi ini kita copy lagi. Kita pindahkan ke sini. Nah, sama ini juga. Nih kita cari lagi F kumulatif. Ini rata-ratanya berarti average. Standar defisiasinya STDF. Ini sama. Nah, lalu nilai FS-nya seperti tadi, berarti data yang F kumulatif dibagi dengan data yang F kumulatif paling bawah dan diikat dengan dolar. F4, jangan lupa mencet F4 biar nggak ribet kita dolar-dolarkan. Nah, ZI, tadi rumus ZI apa? Itu adalah data yang post test dikurang, jangan lupa dikasih kurung, dikurang dengan rata-ratanya. Selalu rata-rata berarti kita dolarkan lagi dan dibagi dengan selalu standar defisiasi, berarti didolarkan lagi. Enter. Nah, drag ke bawah gampang. Nggak usah dipusing-pusingkan karena kita pakai Excel. Kalau manual iya susah. FT
rumusnya FT tadi apa? Norms this. Nah, pencet yang ini karena dia tertutup, kita klik yang bawah dulu, baru kita parahkan panah keyboard kita ke atas. Enter. Nah, drag ke bawah. Gampang saja. Dan FST, absolute, mutlak, ABS, absolute, ABS. Nah, cara ingatnya gitu. ABS, absolute, FS dikurang FT. Enter. Drag ke bawah. Nah, gampang saja. Dihitung berarti max. Kita drag ke bawah. Max itulah nyari nilai max yang dari di sini tadi. Tabelnya berapa tadi? 0,250. Nah, berarti 0,72 itu lebih besar dari 0,25. Berarti dia tidak berdistribusi normal. Nah, 0,726524. Nah, sedangkan K-nya tuh 0,250. Berarti ini kesimpulannya kita terima H1 dan tolak H0. Nah, barulah kita masuk ke uji signifikansi data penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke uji signifikansi data penelitian, sebenarnya di dalam skripsi tadi tentu dia telah menteskan datanya. Nah, kita bisa lihat saja ke bawah. Nih, uji kelompok kontrol, karena kita tadi kan pakai yang kelompok kontrol kelas 8F tadi. Nah, di kelompok post test, nih kelompok pretest itu rata-ratanya 31,2069. Berarti betul. Nih, standar deviasinya 2,795. Berarti benar dengan yang kita cari tadi. Begitu pula dengan yang post test itu 32,37 dan 2,289. Nah, berarti benar dengan yang kita cari tadi. Begitu pula juga normalitasnya sudah ada itu. Normalitasnya berarti tadi kita pretestnya 31,2, nih 2,79. Nah, yang di sini dia mungkin menggunakan SPSS. Jadi dia lebih akurat sepertinya. Ya, karena dia menggunakan aplikasi pihak ketiga, nggak menggunakan Excel. Nah, positif berarti dia nilai yang dihitung 0,09 dan homogeneousnya dia bilang normal. Nah, berarti benar yang telah kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita uji signifikansi data penelitian. Caranya itu Y dikurang YX, ini sudah saya siapkan, tinggal kita ikuti saja. Y berarti nilai post test itu dikurang dengan nilai pretestnya. Itu adalah nilai D. Nah, lalu XD itu adalah nilai D dikurang MD. Sebentar. D dikurang MD. MD itu adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari yang ini D tadi. Average ini nilai rata-rata dari yang Y dikurang X atau nilai D-nya. Oke, selanjutnya itu XD berarti D dikurang MD. Karena kurangnya MD terus berarti kita ikat dengan dolar. Nah, kita drag ke bawah. Nih, berarti sudah benar data kita. Nah, oke. Selanjutnya yaitu adalah XD kuadrat. XD kuadrat berarti nilai yang ini kita kuadratkan. XD kuadrat. Baru kita drag ke bawah. Nah,
Lalu kita cari jumlah, karena yang di sini kita butuhkanlah jumlah dari x di kuadrat. Jadi sum dari x di kuadrat. Nah, 274 1,37. Nah, baru kita masuk ke rumus T hitung, yaitu MD. MD tadi nilainya yang ini rata-rata dibagi akar berarti SQRT. Jadi SQRT ini square root itu berarti akar pangkat 2, square itu akar, root itu pangkat 2, berarti square root. Akar itu root, square itu 2, terbalik. Root square itu pangkat 2, root itu akar, jadi SQRT square root akar pangkat 2 dari sigma x di x kuadrat d, berarti sigma dari yang ini jumlah. Nah, lalu dibagi. Nah, kita kasih kurung karena dia di sini satu paket. Jadi kita kasih kurung 29 dikurang dikali dengan 29 kurang 1. Ya, jadi kita kasih kurung agar dia tidak salah dalam melakukan operasinya. Jadi kalau kita nggak kasih kurung nanti operasinya lain lagi. Nah, dapat T hitung kita 20,17. T tabel itu kita gunakan pembantu tabel T. Nah, karena data kita tadi 29 dan yang dibebaskan hanya yang nilai pretest, karena nilai pretest itu norma tadi, dan yang kita bebaskan itu hanya 1. Jadi kita ambil yang 28 dan di tabel 0,2025 dan 0,050. Jadi yang di tengah-tengah yang ke 28. Berarti yang ini. Nih. 0,0481. 0,0481. 4841. Nah, berarti T hitung itu lebih besar dari sebentar. T tabelnya itu sepertinya sabar. MD itu yang ini dibagi dengan square root sigma x di kuadrat. Ini jumlahnya. Lalu dibagi dengan datanya tadi adalah 29 dikali dengan 29 kurang 1. Oh iya benar. Nah, sebentar. Berarti data T hitung kita adalah 2,017783 dan 2,0481. Nah, berarti kesimpulannya berarti T hitung kita lebih kecil daripada T tabel. Maka ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi kalau dia H1-nya itu T hitung lebih besar, berarti dia ada perbedaan. Berarti kesimpulannya terima H0 dan tolak H1. Jadi kita tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah pada data yang kita gunakan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa gunakan data analisis itu di aplikasi Excel kita. Jika belum ada data analisis, itu kalian cukup pergi ke file, lalu option, dan di sini add-ins, cari analisis toolpack. Kalian pencet analisis toolpack-nya, lalu klik go, dan kalian checklist analisis toolpack-nya, lalu klik OK. Nah, akan muncul nanti di data ada data analisis. Nah, kalian cari t-test spread to sample for means. Karena kita menguji dua data yang berhubungan. Jadi dia to test spread sample t-test. Ini kita ambil variabel x1-nya
dan ini yang kedua adalah variabel Y. Oke, kita kasih nama signifikansi biar kita tahu itu tabel sheet yang baru atau lembaran baru signifikansi. Klik OK. Nah, berarti di sini sudah ada. Ini kita copy, kita pindahkan ke tabel kita tadi. Nih. Berarti nih kita bisa lihat di sini derajat kebebasannya DF itu tadi kita kan membuang 1, berarti tinggal 28 data, berarti benar. Dan t-testnya atau t-hitung itu adalah t-start itu 2,017, berarti sama dengan yang kita gunakan tadi. Jadi ini karena dia di Excel, nah nilainya jadi negatif, itu nggak apa-apa karena sama saja. Kalau negatif kan dia tetap terima H0 karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, berarti di sini juga T yang kita T tabelnya 20,48, berarti juga benar. Berarti ini kita kasih dulu itu tanda bahwa kita telah mendapatkannya dan benar. Nah, berarti nilai T hitungnya 2,017 dan T tabelnya 2,048. Karena 2,01 itu lebih kecil daripada 2,04, jadi 01 sama 04 kan lebih kecil 01, berarti dia terima H0, atau dengan kata lain dia tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah dari data pretest dan posttestnya. Nah, jadi kita juga bisa lihat di sini variabel 1 dan 2-nya, mean dan standar deviasinya. Ini kita rata-rata dan rata-rata keduanya sama dengan yang telah kita uji tadi. 31 dan 32. Nah, 31 dan 32. Berarti apa yang telah kita kerjakan tadi itu benar. Sama dengan yang dikerjakan oleh kakak skripsi kita tadi. Nih, kita bisa cek juga. Nanti saya akan sertakan link di bawah bagi kalian yang ingin menggunakan data ini. Nih, kita di sini juga dia telah, nah, per sampel t-testnya itu negatif 2,018, itu karena berbeda koma saja, dan DF-nya 28. Berarti benar yang telah kita kerjakan tadi. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai uji signifikansi data penelitian. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin bertanya-tanya mengenai masalah yang lain atau materi yang lain, silakan komen di bawah atau DM saya di @l.v.no di Instagram saya, atau bisa juga mungkin komen di bawah. Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Masih ada banyak video-video pembahasan saya, bukan hanya mengenai probabilitas dan statistik, juga ada tentang pemrograman yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.